Hai semua, Assalamualaikum. Kali ini aku akan rekomendasikan beberapa resep cemilan yang paling laris di saat bulan suci Ramadan. Buat kalian yang sedang jualan di saat bulan suci Ramadan ini, wajib banget ada menu-menu berikut. Dijamin jualannya laris manis karena makanan-makanan ini adalah salah satu makanan yang paling diburu oleh masyarakat ketika hendak berbuka puasa. Atau buat kalian yang sedang cari resep cemilan buat berbuka puasa sendiri, ini cocok banget. Kalian tinggal pilih aja mau menu yang mana. Langsung aja simak ke videonya. Aku akan bikin keripap. Kali ini aku akan bikin dua rasa, yaitu rasa kari dan juga rasa coklat. Nah, yang aku buka ini adalah rasa kari yang versi ekonomis ya. Jadi aku menggunakan isian kentang, wortel, dan juga bihun. Pertama, aku akan bikin bahan A, yaitu ada 300 gram tepung terigu yang aku campurkan dengan setengah sendok teh garam dan 1 sendok makan gula halus. Ini aku aduk dulu ya sampai tercampur rata. Kalau udah rata, kemudian tuangkan minyak sebanyak 80 ml. Gunakan minyak sayur yang berkualitas bagus dan tentunya masih baru ya. Lanjut aduk kembali sampai berbulir, ini sampai rata ya. Ini aku aduk sampai berbulir-bulir. Kalau udah, tuangkan air sebanyak 110 ml. Ini aku gunakan air dingin ya. Menuangkan airnya sedikit demi sedikit sambil terus diaduk seperti ini. Nggak perlu terlalu diulen ya, hanya cukup diremas-remas aja sampai teksturnya menjadi padat dan berbentuk menjadi adonan. Ini udah pas teksturnya seperti ini ya. Ini selanjutnya akan aku tutup menggunakan plastik atau boleh ditutup menggunakan kain bersih aja ya. Selanjutnya adonan ini akan aku resting kurang lebih selama 1 jam supaya nanti lebih elastis lagi jadi mudah untuk dibentuk. Lanjut ke bahan B yaitu adonan kedua. Ini udah aku siapkan 130 gram tepung terigu, aku campurkan menggunakan 80 gram margarin. Yang aku gunakan ini adalah merek Palmia atau boleh diganti menggunakan Blue Band atau merek yang lainnya ya. Nah, ini udah selesai, adonannya akan membentuk seperti ini. Lalu bulatkan dan padatkan, selanjutnya ini aku juga akan tutup menggunakan plastik. Nah, kalau udah ditutup menggunakan plastik seperti ini kita sisihkan dulu, boleh disimpan di dalam kulkas. Tahap selanjutnya aku akan isi, ini aku udah siapkan coklat juga ya. Aku akan buka adonannya, ini adonan margarin. Dan yang ini adonan basahnya. Ini adonannya udah lentur banget, tadi kurang lebih aku resting selama 1 jam. Nah, sekarang aku akan potong, usahakan motongnya sama rata ya. Ini aku potong menjadi 8 bagian. Atau boleh ditimbang, tapi menurut aku lebih cepat dibagi-bagi aja seperti ini. Jika udah selesai semuanya dipotong, selanjutnya ini aku akan bulatkan. Tujuannya ini supaya nanti lebih mudah saat proses selanjutnya. Ini aku cubit-cubit bagian bawahnya supaya agak rapat dan aku sedikit rounding ya. Nah, ini udah selesai semuanya aku bulatkan. Selanjutnya untuk adonan margarin atau adonan B. Ini sama aja aku akan bagi menjadi 8 bagian. Untuk memotongnya kali ini aku menggunakan pisau. Usahakan memotongnya juga sama rata supaya nanti hasilnya lebih rata. Nah, cara memotongnya sama aja seperti adonan A yang tadi ya. Nah, ini udah selesai. Selanjutnya aku akan bulatkan juga ya adonannya. Cukup dikepal-kepal aja seperti ini. Oke, skip, ini udah selesai semuanya aku bulatkan. Selanjutnya jangan lupa ditutup kembali ya menggunakan plastik supaya nanti tidak kering. Nah, ini aku ambil satu bagian adonan A dan satu bagian adonan B. Untuk adonan A atau adonan basah, ini bagian yang halusnya berada di bawah ya. Lanjut, ini aku tekan-tekan seperti ini. Nah, untuk pinggirannya ini sedikit aku tipiskan. Bagian yang tengah itu jangan terlalu tipis ya. Oke, kalau udah, letakkan adonan B di atasnya. Selanjutnya ini kita tutup atau dibungkus menggunakan adonan A. Nah, caranya seperti ini ya. Usahakan tertutup semuanya, jangan sampai bocor. Kalau udah, ini dibulatkan, lalu dicubit-cubit ya supaya lebih kencang.
Oke, caranya seperti ini, lakukan semuanya sampai selesai. Nah, jika udah selesai semuanya, selanjutnya ambil satu bagian adonan. Lanjut ke tahap selanjutnya, ini aku akan gilas menggunakan rolling pin. Jangan lupa untuk adonan yang lain kita tutup lagi ya. Nah, kalau udah, sekarang aku akan gilas adonan yang pertama. Caranya, bagian yang halus berada di bawah dan yang tidak halus di atas seperti ini. Lanjut, ini ditekan-tekan terlebih dahulu supaya lebih mudah saat menggilas adonannya. Kalau udah ditekan-tekan, perlahan kita gilas. Hati-hati ya, jangan sampai adonan luar ini terkelupas. Untuk gilasan pertama ini jangan dulu terlalu tipis ya, karena ini aku akan gulung supaya nanti hasilnya lebih cantik. Nah, oke, sekarang aku akan gulungnya ini secara miring seperti ini ya. Sambil ditekan supaya padat. Kemudian ini aku balik. Selanjutnya aku akan gilas kembali, ini lumayan agak tipis, jadi nanti hasilnya akan lebih panjang. Nah, ini hasilnya seperti ini ya, lumayan tipis. Selanjutnya aku akan gulung kembali. Sekarang menggulungnya lurus mengikuti adonan. Nah, ini seperti ini ya, sedikit ditekan supaya lebih padat. Oke, ini udah selesai aku gulung, hasilnya seperti ini. Nah, ini dia udah selesai semuanya aku gulung. Selanjutnya ini akan aku potong menjadi dua bagian sama rata. Tekstur dalamnya seperti ini ya. Tahap selanjutnya ini aku ambil satu adonan. Jangan lupa untuk adonan yang lainnya ditutup ya supaya tidak kering. Oke, ini bagian yang rapi berada di bawah dan yang tidak rapi atau lingkarannya itu agak berantakan ditaruh di atas. Selanjutnya, pipihkan menggunakan rolling pin dengan gerakan maju mundur secara perlahan. Hati-hati jangan sampai terkelupas ya, karena nanti kalau terkelupas kulitnya akan bocor. Dan jangan terlalu tipis ya, kira-kira ketebalannya seperti ini aja. Yang pertama, ini aku akan isi menggunakan isian kari. Nah, caranya seperti ini, ditaruh di bagian tengah-tengah ya. Usahakan bulatannya itu di tengah-tengah. Kemudian untuk pinggirannya ini direkatkan seperti ini ya, ditekan-tekan menggunakan jari telunjuk dan juga jari jempol. Kalau udah rekat seperti ini, selanjutnya dipilin seperti kita memilin pastel pada umumnya. Nah, caranya sedikit ditekan lalu ditekuk ke dalam, begitu seterusnya dari ujung sampai ke ujung. Nah, ini gampang banget ya, kalau yang udah biasa bikin pastel pasti langsung bisa. Oke, hasilnya seperti ini ya. Sekarang aku akan bikin yang isian coklat, ini aku gunakan coklat filling. Atau jika kalian mau bisa diganti menggunakan selai strawberry, blueberry, atau yang lainnya. Nah, ini caranya sama aja ya seperti yang tadi. Rekatkan bagian pinggir-pinggirannya, lalu dipilin seperti kita memilin pastel. Oke, ini udah selesai. Oke, langsung aja ini akan aku goreng. Sebelumnya aku udah panaskan minyak. Goreng di api sedang cenderung kekecil ya, supaya tidak gosong. Nah, jika udah sedikit mengambang seperti ini, selanjutnya ini aku akan balik. Menggoreng ini hanya cukup dibolak-balik aja ya, nggak perlu disiram-siram seperti menggoreng pastel, supaya nanti kulitnya tidak beruntusan. Ini menggorengnya sedikit lama karena menggunakan api sedang cenderung kekecil. Nah, ini udah mateng, warnanya udah berubah menjadi kecoklatan. Ini hasilnya cantik banget ya. Jangan lupa ditiriskan dulu sebelum disajikan. Nah, ini dia udah selesai semuanya aku goreng, hasilnya cantik banget. Ini rasanya benar-benar enak banget, crispy. Sekarang aku mau cobain dulu ya. Ini aku cobain dulu yang rasa coklat. Teksturnya benar-benar crispy banget dan coklatnya banyak ya di dalam. Sekarang aku akan cobain yang rasa kari. Nah, bisa kalian dengar sendiri ya, ini itu beneran renyah, crispy. Pokoknya enak banget. Ini aku akan bikin cireng isi. Ini cirengnya gemoy banget. Tentunya rasanya enak banget ya, isiannya juga full.
bikin yang isian pedas, yaitu aku bikin ayam suwir balado. Untuk bumbunya aku memakai 2 siung bawang putih, cabai setan dan juga cabai merah. Untuk tingkat kepedasannya disesuaikan aja ya sama lidah masing-masing. Tumis sampai berbau harum supaya nanti isiannya itu nggak langu ya. Kemudian masukkan 200 gram daging ayam yang udah disuwir, dan sebelumnya ini aku udah rebus menggunakan daun salam dan juga daun jeruk ya supaya menghilangkan bau amisnya. Jangan lupa dicuci dulu, kemudian disuwir-suwir. Untuk seasoningnya di sini seperti biasa aja ya, aku hanya memakai ladaku. Ini ladaku kalau misalkan untuk isian seperti ini penting banget ya supaya pedasnya itu lebih terasa lagi. Dan juga aku memberi penyedap rasa. Tak lupa juga aku memberikan garam dan juga MSG. Aku tak memberikan gula ya, karena untuk isian seperti ini aku terbiasa tidak memakai gula supaya rasanya itu benar-benar asin, gurih, pedas gitu ya. Oke, ini udah matang. Selanjutnya aku akan bikin kulit cirengnya, yaitu aku memakai 300 gram tepung aci atau tepung tapioka. Kemudian di sini aku akan campurkan dengan tepung terigu sebanyak 30 gram. Tepung terigunya ini aku menggunakan tepung terigu protein sedang. Bahan selanjutnya aku akan tambahkan 1 bungkus penyedap. Boleh menggunakan merek apa saja ya. Oh ya, ini aku tidak tambahkan garam supaya tidak terlalu asin ya, karena tadi isiannya itu udah enak, udah asin. Jadi aku hanya membumbui ini supaya gurih aja, nggak terlalu asin, nggak hambar juga ya. Nah, ini selanjutnya diaduk sampai rata. Kalau udah rata, ini aku siapkan air mendidih sebanyak 300 ml. Dan ini ada 2 siung bawang putih yang udah dihaluskan, aku campurkan ke dalam air mendidih supaya lebih merata ya. Jadi aku mencampurkannya di dalam air. Kemudian ini kita tuangkan ke dalam adonan seperti ini. Ingat ya, airnya itu harus panas-panas mendidih, karena kalau tidak panas, nanti acinya ini akan mencair, tidak menggumpal seperti adonan. Nah, ini adonannya akan aku pindahkan ya ke dalam wadah yang lebih besar, karena di sini nggak muat, ternyata terlalu kecil ya mangkoknya. Jadi aku pindahkan aja ke dalam wadah yang lebih besar. Lanjut, ini tuangkan kembali ya airnya sebanyak 300 ml. Cara mengaduknya ini nggak perlu terlalu ditekan atau nggak perlu terlalu diulen ya. Hanya sampai tercampur aja dan juga tidak ada yang bergelindil. Karena kalau misalkan terlalu ditekan, nanti acinya malah akan melebar. Hasilnya nanti adonannya akan sangat lengket. Oke, ini udah jadi seperti ini aja ya. Selanjutnya ini aku udah letakkan di alas kerja ya untuk adonannya. Jangan lupa ditaburin dengan menggunakan tepung tapioka dan juga tepung terigu. Ini aku campur aja supaya tidak terlalu banyak terigu dan tidak terlalu banyak aci. Untuk taburannya juga ini aku biar balance, dicampur aja seperti ini. Kemudian kita ambil sebagian adonan, dibulatkan lalu dipipihkan. Untuk rolling pinnya jangan lupa ditaburin juga ya, karena aci ini sangat rawan lengket. Jadi memipihkannya pun pelan-pelan aja ya, seperti ini. Jangan lupa ditaburin kembali supaya tidak lengket. Oke, ini udah cukup, kira-kira ketebalannya seperti ini ya. Jangan terlalu tipis dan juga tidak terlalu tebal juga. Jadi yang sedang-sedang aja seperti ini. Nah, ini aku akan letakkan di atas cetakan pastel ya. Aku menggunakan cetakan pastel yang besar. Kalau misalkan kalian mau untuk jualan atau supaya cirengnya jadi lebih banyak dan nggak terlalu besar juga, bisa menggunakan cetakan pastel yang kecil. Nah, ini aku udah beri isian sebanyak 1 sendok makan full. Tinggal kita tekan aja seperti ini ya. Kita rekatkan. Oke, ini udah jadi, cirengnya cantik sekali ya, gemoy dan juga gede banget. Oke, ini dia hasilnya, sebanyak ini ya aku bikinnya. Cirengnya ini benar-benar gede banget dan juga gendut ya, tidak kopong, karena aku memakai banyak isian. Lanjut, ini aku akan goreng cirengnya sebagian. Oh ya, untuk menggoreng cireng ini minyaknya harus udah panas ya, dan juga di dalam api yang sedang aja. Jangan terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil juga.
Nah, ini cirengnya udah matang ya, udah sedikit kecoklatan, tapi kalau misalkan kalian mau goreng lebih coklat lagi juga nggak apa-apa sih, nggak masalah. Ini aku akan angkat aja. Nah, ini dia cirengnya udah jadi, cireng isi ayam suwir. Aku akan potong ya, karena ini cirengnya itu masih panas banget. Kalau cireng ini awet ya panasnya, jadi hati-hati. Nah, ini isinya benar-benar full banget ya. Untuk teksturnya pun sangat lentur, jadi tidak keras dan juga tidak banyak juga ya cirengnya. Ini udah pas, udah enak banget. Aku akan bikin kue pastel isi bihun. Kalau kalian mau tahu resep dan cara pembuatannya, simak terus videonya sampai selesai dan jangan di skip ya. Untuk langkah pertama, aku akan bikin isiannya dulu. Tumis 2 siung bawang putih, tumis sampai benar-benar harum. Kalau udah harum, selanjutnya masukkan setengah buah bawang bombay. Nah, ini kita tumis kembali sampai bawang bombaynya layu. Kalau misalkan bumbunya mau diulek atau dihaluskan menggunakan blender juga boleh banget ya. Kali ini biar lebih cepat aku cincang aja. Nah, ini kalau udah harum langsung aja masukkan bihun. Lanjut masukkan daun bawang. Langsung aja ya kita masukkan daun bawang beserta bihunnya itu nggak lama karena masak ini tuh bentar banget. Kita tinggal kasih bumbu aja lalu koreksi rasa. Itu udah jadi. Kalau aku tambahkan ladaku ini sekitar 1 bungkus. Jangan lupa juga diberi garam, penyedap rasa, dan juga MSG jika kalian suka. Untuk isian ini aku tidak menggunakan gula ya. Nah, ini tinggal diaduk aja. Ini sebenarnya cepet banget ya, udah mateng. Dan nanti juga pastinya akan ada proses pemasakan lagi ya. Jangan lupa ya dikoreksi rasanya. Jika rasanya udah pas, langsung aja matikan api lalu sisihkan. Nah, ini sekarang aku akan bikin kulitnya. Aku menggunakan tepung terigu protein sedang. Untuk takarannya aku menggunakan 1/4 atau 250 gram. Kalau misalkan mau bikin lumayan banyak jumlahnya, bisa dikalikan aja ya untuk resep ini. Jadi tepungnya bisa dikalikan 2, yaitu 500 gram. Dan untuk bahan-bahan lainnya juga disesuaikan aja, dikalikan 2 ya. Oke, sekarang aku akan timbang untuk margarinnya. Untuk margarinnya bebas mau menggunakan margarin apa aja. Untuk beratnya di sini aku menggunakan 50 gram. Margarin ini nantinya aku akan cairkan ya. Jadi aku tidak menggunakan margarin yang padat ini, tapi aku akan cairkan terlebih dahulu. Lanjut, ini aku udah beri garam sekitar setengah sendok teh ya. Lalu tambahkan margarin yang udah dicairkan sebanyak 50 gram. Kemudian aduk rata kembali sampai sedikit berbutir. Ini kita mengulainya cukup diremas-remas aja seperti ini ya, jangan terlalu kuat saat mengulen adonannya. Karena jika terlalu ditekan, nanti kulit pastelnya itu akan keras, jadi bantet gitu ya, berbeda ketika kita membuat roti ataupun donat. Nah, ini tinggal diulen-ulen aja seperti ini, jangan terlalu kuat saat mengulennya. Kalau udah tidak ada lagi butiran-butiran tepung yang tersisa, itu tandanya adonannya udah jadi ya. Oke, ini udah hampir selesai ya. Adonannya udah cukup seperti ini. Ini memang terlihat masih kasar, tapi nanti aku akan diamkan dulu sekitar setengah jam supaya adonannya lebih lentur. Nah, ini saat kita mengistirahatkan adonannya, ini adonannya kita bungkus ya menggunakan plastik supaya tidak terkena udara yang menyebabkan adonannya ini akan kering. Oke, ini seperti ini aja. Lalu kita masukkan kembali di dalam wadah. Kita tunggu sampai setengah jam atau lebih juga nggak apa-apa ya, supaya adonannya ini benar-benar lentur dan mudah dibentuk. Setelah setengah jam, ini adonannya udah lentur ya, aku akan bentuk. Nah, kita lihat ya, adonannya ini udah lebih lentur dari sebelumnya. Tandanya jika ditarik seperti ini tidak mudah robek. Oke, lanjut letakkan di atas alas kerja. Ini aku ulen sebentar lagi ya supaya lebih elastis dan mudah saat nanti akan dipotong. Nah, ini udah selesai seperti ini ya. Ini aku akan potong dalam beberapa bagian. Aku potong kira-kira aja ya, nggak ditimbang karena ini akan aku makan sendiri. Jadi kalau misalkan kalian mau dibikin untuk jualan, lebih baik ditimbang ya supaya beratnya itu merata. Setelah selesai semuanya kita potong-potong, selanjutnya ini aku akan masukkan kembali ke dalam plastik.
Pokoknya adonan ini itu jangan sampai terkena udara ya, karena kalau misalkan terkena udara terbuka ini, nanti adonannya akan kering, akan susah ketika kita akan membentuknya. Nah, jadi ini aku akan tutup aja menggunakan plastik seperti ini. Lanjut, ini aku akan bentuk adonannya. Aku akan isi, sebelumnya aku akan bulatkan dulu supaya lebih mudah ya saat memipihkannya. Nah, ini aku juga udah siapkan cetakan. Tujuannya cetakan ini sebenarnya hanya untuk ukuran aja ya. Aku lebih suka dengan manual daripada menggunakan cetakan. Oke, ini kita bilas ya adonannya sampai tipis, tapi jangan terlalu tipis ya, karena nanti kalau terlalu tipis, ketika kita goreng nanti minyaknya itu akan masuk. Kira-kira ketebalannya seperti ini ya, ini langsung aja ditatakan di atas cetakan seperti ini, lalu diberi isian. Untuk isiannya, aku menggunakan 2 sendok makan atau 1,5 sendok makan, supaya nanti hasilnya itu gendut, tidak kopong. Oke, ini sekarang aku akan beri isiannya, letakkan di tengah-tengah seperti ini ya. Kalau udah, selanjutnya kita rekatkan ya. Kalau misalkan kalian nggak bisa milihin pastel, bisa banget ya hanya menggunakan cetakan ini, tapi isiannya itu jangan terlalu full, karena nanti kalau misalkan terlalu full, nanti akan mudah terbuka. Nah, ini sekarang aku akan pilihin ya, supaya hasilnya tambah cantik, dan juga aku itu sukanya tidak terbuka ya, kalau misalkan kita pilihin manual seperti ini. Oke, ini udah jadi hasilnya seperti ini ya. Nah, ini dia hasilnya, aku mendapatkan 15 pastel. Ini bisa lebih jika lebih tipis lagi ya, tapi hati-hati jangan terlalu tipis, karena kalau terlalu tipis nanti ketika digoreng akan bocor. Nah, aku sekarang mau goreng pastelnya dulu ya, siapkan minyak. Untuk menggoreng pastel ini memang menggunakan minyak yang lumayan banyak, supaya pastelnya ini terendam. Ini aku goreng pastelnya, jangan terlalu panas ya untuk minyaknya, jadi sedang-sedang aja. Dan goreng pastelnya ini di api sedang cenderung ke kecil, supaya matangnya itu merata sampai ke dalam. Oke, ini pastelnya udah mulai mengapung, hasilnya gendut-gendut sekali ya. Nah, untuk atasnya ini yang tidak terkena minyak, akan aku siram-siramkan menggunakan minyak panas, supaya hasilnya tambah cakep, tambah gembul, seperti ini ya. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri ya, hasilnya sangat gendut dan juga anti kempes. Goreng pastel ini juga boleh dibolak-balik ya, karena pastel ini tidak menyerap minyak. Oke, skip aja jika warnanya sudah kuning kecoklatan seperti ini tandanya sudah matang. Langsung aja disajikan di atas piring. Nah, ini dia pastelnya udah mateng ya. Hasilnya seperti ini, tidak berminyak, cantik sekali, dan juga rasanya sangat renyah, pastinya juga gurih. Ini enak banget dimakan selagi hangat. Karena pastel ini nggak pedas, jadi aku makan menggunakan cabai rawit hijau. Jadinya enak banget, ini pastelnya renyah, tidak berminyak dan juga gendut-gendut ya, hasilnya cantik sekali. Kali ini aku mau bikin risol isi sayur. Ini rasanya enak banget, crispy, lembut di dalam, dan rasanya pedas, gurih, pokoknya enak banget. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri, ini tuh teksturnya lembut banget ya kulitnya. Oke, langsung aja di sini aku mau bikin sayurnya dulu, yaitu ada wortel, kentang, dan daun bawang. Untuk bumbunya aku pakai 3 siung bawang putih, 1 butir kemiri, lalu ada cabai secukupnya, setengah sendok teh ketumbar. Ini bumbunya kita haluskan dulu ya. Aku pakai garam supaya tidak licin saat kita menghaluskan. Boleh dihaluskan menggunakan chopper ya. Ini aku akan ulek aja karena bumbunya lumayan sedikit ya. Kalau udah halus seperti ini, siapkan wajan, lalu panaskan minyak. Kalau udah panas, langsung aja tumis bumbunya sampai harum. Ini ditumis sampai benar-benar harum ya, supaya nanti sayurnya juga enak, nggak bau bawang putih mentah atau cabai mentah. Nah, ini kalau misalkan udah kering, udah harum, kita masukkan wortel. Ini aku pakai 3 buah wortel ya. Kalau misalnya udah agak layu, langsung aja masukkan kentangnya. Aku pakai 2 buah kentang ukuran besar. Selanjutnya aku menambahkan air secukupnya aja supaya kentang dan wortelnya cepat empuk dan bumbunya lebih meresap. Lalu tambahkan seasoning seperti kaldu, garam jika kurang asin, lalu ditambahkan dengan gula pasir secukupnya ya supaya ngeblend rasanya. Kalau udah, ini langsung tambahkan daun bawang yang udah kita iris
Jangan lupa sayurnya dikoreksi rasa, kalau udah pas, ini udah asat, langsung aja matikan api. Oke, lanjut kita bikin kulit risolnya. Ini ada 125 gram tepung terigu, 2 sendok makan tepung maizena, lalu ada 1 butir telur. Nah, ini aku juga menambahkan 1 sendok teh garam ya, supaya lebih gurih. Lalu aku menambahkan 100 ml susu UHT, aduk sampai tercampur merata ya. Ini diaduk aja sampai merata dan nggak perlu terlalu lembut juga ya, karena aku juga akan menambahkan air bening sebanyak 350 ml. Tambahkan airnya sedikit demi sedikit ya, supaya tidak menggumpal. Nah, jadinya akan encer seperti ini udah semuanya aku tuangkan. Jangan lupa disaring dulu supaya tidak ada yang berkerindil. Ini tadi aku menggunakan susu UHT ya, sebanyak 100 ml. Kalau misalkan susu UHT-nya mau diganti dengan susu bubuk juga boleh banget. Kalian tinggal menyesuaikan aja ya untuk takaran airnya. Pokoknya sampai adonannya itu encer seperti ini, supaya kulitnya nanti juga tipis, tidak terlalu tebal ya. Dan akan lebih mudah juga saat kita mengaplikasikannya di dalam teflon nanti ya. Ini adonannya emang encer seperti ini. Kalau udah, masukkan 2 sendok makan minyak sayur. Ini aku tambahkan supaya adonannya itu lebih lentur lagi dan tidak lengket. Kalau udah jadi, langsung aja panaskan teflon. Kalau teflonnya udah panas, langsung aja tuangkan adonannya secara perlahan seperti ini ya. Adonannya udah mulai mateng, pinggirannya juga udah mulai mengelupas ya. Angkat dan lepaskan. Kalau misalkan mengelipat seperti ini, cepat-cepat dibenarkan ya, supaya tidak sobek. Jangan nunggu dingin ya, karena nanti akan sobek. Nah, ini udah selesai, lakukan semuanya sampai habis ya. Nah, ini udah selesai semuanya, kulitnya aku bikin, jadinya sebanyak ini. Dari satu resep tadi, aku menghasilkan 17 pieces kulit risol, ukuran diameter 20 cm ya. Selanjutnya kita bikin risolnya. Nah, caranya seperti ini, yang halus di dalam dan yang bagian kasarnya itu di luar ya, supaya tidak pecah. Untuk cara melipatnya seperti ini ya, supaya kalian lebih jelas, lihat aja di video ya. Pastinya kalian juga udah pada pinter. Ambil isian 1 sendok makan penuh ya, ini jangan terlalu ke pinggir, supaya mudah dilipat seperti amplop kayak gini. Ini tinggal digulungkan aja. Nah, ini udah jadi. Oke, lakukan semuanya sampai selesai. Nah, ini dia udah selesai semuanya aku bikin ya. Sekarang aku mau bikin adonan basah untuk baluran ketika kita mau mencelupkannya ke dalam tepung roti atau tepung panir. Nah, ini aku pakai tepung terigu aja yang dikasih air sampai agak encer. Kalau misalkan mau menggunakan telur juga boleh banget ya, dicampurkan dengan telur, itu rasanya akan lebih gurih, lebih enak lagi. Nah, ini udah jadi, sekarang akan aku balurkan menggunakan adonan basah terlebih dahulu. Ini dioles sampai merata ya, supaya nanti tepung panirnya juga akan menempel sempurna. Nah, ini karena susah menggunakan sendok, aku ganti menggunakan tangan. Aku juga udah memakai sarung tangan plastik ya. Tepung panirnya sedikit ditekan ya, tapi jangan terlalu keras supaya tidak pecah. Oke, ini udah selesai semuanya. Sebagian aku pisah, ini mau aku taruh freezer ya. Sebagian lagi akan aku taruh di chiller bawah. Kalau udah 1 jam baru boleh digoreng supaya teksturnya lebih padat lagi, jadi tepung panirnya nggak rontok-rontok. Nah, ini udah bisa aku goreng di minyak yang panas, dan untuk apinya sedang aja ya, nggak perlu terlalu kecil, karena ini dalamnya juga udah mateng, kita tinggal mematangkan bagian luarnya aja. Ini kalian bisa lihat ya, risolnya itu bagus banget, mulus, tidak ada yang pecah. Aku pernah nyoba beberapa kali, itu pecah-pecah mulu ya, jadi ini tipsnya supaya tidak pecah. Goreng di minyak yang cukup dan panas, lalu apinya sedang aja, jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil juga ya, supaya tidak menggembung. Oke, kalau udah mateng, ini tinggal diangkat aja dan ditiriskan. Nah, di sini ada contohnya yang agak terlalu lama, jadi dia menggembung sedikit ya, tapi ini belum pecah. Akhirnya selesai juga aku bikin risolnya. Ini akan aku potong ya, dalamnya itu seperti ini. Ini rasanya benar-benar kulitnya itu lembut banget, gurih, pedas dari isiannya, crispy dari tepung panirnya, pokoknya pas banget. Aku mau bikin sosis Solo. Ini aku versi pedas, jadi ayamnya itu dimasak pedas gitu ya. Biasanya kalau sosis Solo itu kan ayamnya nggak pedas, cenderung ke manis gurih gitu ya. Kali ini aku mau bikin yang versi pedas. Nah, di sini udah aku siapkan sekitar 500 gram dada ayam. Ini udah aku rebus dan aku suwir. Lalu ada wortel yang udah aku parut. Aku pakai 300 gram, 2 helai daun bawang, dan ini dia bumbunya. Aku pakai bawang merah, bawang putih, dan juga cabai. Untuk banyak dan
sedikitnya itu sesuai selera aja. Kalau kalian mau yang pedas juga bisa ditambahkan cabenya, tapi ini menurut aku udah pas ya, jadi nggak terlalu pedas gitu. Sekarang mau aku haluskan dulu bumbu-bumbunya ya. Oke, ini udah halus, selanjutnya kita panaskan minyak. Kalau minyaknya udah panas, selanjutnya kita tumis bumbunya. Aku menambahkan 5 lembar daun jeruk, ini supaya ayamnya tidak berbau amis ya, karena aku di sini tidak memakai jahe. Tapi tadi ayamnya udah aku rebus menggunakan daun salam, lalu ada daun jeruk juga supaya menghilangkan amisnya. Tapi tetap aja di sini aku menggunakan daun jeruk seperti ini supaya lebih wangi lagi. Kalau bumbunya udah mateng dan udah berbau harum, selanjutnya kita masukkan air. Tapi di sini aku menambahkan airnya sedikit dulu karena supaya tidak gosong aja. Dan setelah ini aku langsung aja masukkan si wortelnya. Ini aku masukkan semuanya ya, sebanyak 300 gram. Oke, kalau wortel udah masuk, sekarang tinggal masukkan ayam. Untuk ayamnya aku menggunakan dada ayam ya, karena dada ayam yang lebih banyak dagingnya. Nah, kita aduk-aduk sampai merata. Selanjutnya aku bakal kasih air, ini agak banyak supaya bumbunya ini lebih meresap lagi ya ke dalam ayamnya. Kalau airnya udah masuk seperti ini, tinggal tambahkan seasoningnya. Opsional aja, aku pakai gula, garam, penyedap rasa, dan MSG. Untuk tingkat keasinannya atau kemanisannya itu disesuaikan dengan selera lidah masing-masing ya. Nah, ini tinggal diaduk-aduk aja. Terakhir aku menambahkan lada, ini supaya lebih seger aja ya. Lalu ada bubuk cabai supaya makin pedas. Dan terakhir daun bawang. Nah, kita tinggal aduk-aduk aja, ini nunggu beberapa menit. Jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, kita langsung aja matikan api ya. Nah, ini udah cukup. Langkah selanjutnya aku mau bikin kulitnya. Di sini udah aku siapkan timbangan, wadah, dan juga 2 butir telur, lalu ada sejumput garam. Nah, untuk terigunya sendiri aku di sini memakai terigu segitiga atau terigu protein sedang. Aku menimbang sebanyak 300 gram. Nah, ini udah 300 gram. Sekarang tinggal masukkan garam. Lalu 2 butir telur, di sini aku mau kocok lepas dulu supaya mencampurkannya lebih enak. Nah, ini aku kocok lepas dulu ya. Kalau udah, langsung aja kita masukkan ke dalam tepung terigunya. Selanjutnya aku masukkan air sedikit demi sedikit. Oh ya, untuk airnya ini aku tidak mematok banget ya. Tapi kalau aku sendiri, ini aku pakai sekitar 650 ml. Nah, kita masukkan airnya secara bertahap seperti ini, supaya tidak menggumpal dan mudah untuk diaduk ya. Kalau airnya udah masuk semuanya, tinggal kita saring aja. Mohon maaf banget, ini nggak aku record ya saat menyaringnya karena tadi tumpah, jadinya aku skip aja. Terakhir, tambahkan 2 sendok makan minyak. Supaya lebih mudah untuk mengaduknya, sekarang aku pindahkan lagi ke wadah yang lebih besar ya. Nah, seperti ini, tinggal diaduk sampai merata. Ini udah siap, sekarang waktunya kita cetak. Aku udah panaskan teflon. Nah, ini udah panas, kita tinggal tuangkan adonannya ke dalam teflon, lalu digoyangkan seperti ini. Dan dimasak di api yang kecil aja ya, nggak usah terlalu besar, karena kalau terlalu besar nanti cepat gosong dan pinggirannya itu akan kering. Oh ya, pada saat kita menuang adonannya, teflon ini harus benar-benar udah panas, supaya tidak lengket saat kita melepaskannya ya. Nah, ini dia hasilnya, udah selesai semuanya aku cetak. Ini tuh lentur banget, lembut juga, terus tidak alot ya. Ini tuh lentur, lembut, tapi nggak lengket gitu, pokoknya the best. Sebelum mulai ngebentuk, aku udah siapkan bahan lem. Di sini aku menggunakan tepung terigu yang diberi sedikit air.
Selanjutnya kita tinggal bentuk sosis solonya. Ini dibentuk seperti kita membuat risol aja ya. Nah, taruh isian sedikit seperti ini. Aku kira-kira 1 sendok mundung, 1 sendok makan ya. Lalu kita lipat seperti ini, seperti membentuk amplop. Nah, kalau udah kita gulung dan ujungnya kita rekatkan menggunakan lem yang udah kita bikin tadi. Nah, seperti ini. Ini udah nempel ya, jadi nggak lepas-lepas lagi. Nah, ini hasilnya udah semuanya aku gulung. Sebagian mau aku goreng. Ini aku siapkan telur untuk celupan. Untuk penyedap rasanya ini sesuai selera aja ya. Kalau nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Nah, selanjutnya aku kasih dengan sedikit air, 1 sendok makan gitu, supaya tidak terlalu kental. Ini gunanya untuk baluran saat kita mau menggoreng sosis solonya nanti ya. Selanjutnya kita panaskan minyak. Untuk menggoreng sosis solo ini aku tidak memerlukan banyak minyak, cukup sedikit juga nggak apa-apa ya. Kalau minyaknya udah panas langsung aja kita goreng dan jangan lupa dibalur dengan telur seperti ini ya, supaya lebih gurih lagi, lebih enak lagi. Dan ini juga pastinya bakalan lentur banget kulitnya, tapi lembut gitu ya. Oh ya, kalau menurut aku menggoreng sosis solo seperti ini tidak usah menggunakan banyak minyak ya. Karena sayang aja gitu ya, kalau habis goreng sosis solo seperti ini pasti bakalan agak hitam gitu minyaknya. Karena kita menggunakan telur, jadi cepet hitam dan juga sudah nggak enak lagi ya kalau mau dipakai-pakai gitu. Nah, itu kalian bisa lihat sendiri kan, warna minyaknya udah langsung berubah gitu menjadi kecoklatan. Beda seperti kita goreng-goreng yang lainnya seperti tepung-tepungan gitu ya. Kalau goreng telur seperti ini itu cepet banget bakalan hitam gitu. Kalau udah tiris, langsung aja kita sajikan di dalam piring seperti ini. Ini cocok banget untuk hidangan keluarga, atau buat kalian yang mau usaha juga bisa banget ya pakai resep ini. Nah, ini dia sosis solo pedasnya udah jadi. Ini rasanya enak banget, gurih. Oke, itu dia rekomendasi beberapa cemilan, enak-enak banget ya. Video yang aku bikin kali ini cukup panjang karena ada beberapa resep. Terima kasih banyak yang udah mau nonton video aku sampai sejauh ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.